e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing tentang aplikasi Stata. Aplikasi atau software statistik yang sangat luar biasa yang dapat digunakan untuk mengolah data penelitian. Tema kali ini membahas tentang regresi linier, yaitu uji asumsi klasik ya dengan Stata. Jadi asumsi klasik ini ada beragam. Pertama ada normalitas data residu. Ya, jadi data residu itu adalah perbedaan atau selisih antara variabel Y dengan taksiran Y, ya dengan prediksinya. Nah, itu selisihnya itu disebut sebagai residu dan data residu tersebut harus berdistribusi normal. Yang kedua adalah varians data residu bersifat homoskedastisitas, lawannya adalah bersifat tidak konstan atau heteroskedastisitas. Data amatan residu, nah, biasanya terjadi pada data time series, itu tidak berkorelasi atau tidak ada autokorelasi. Keempat, tidak ada multikolinear antara variabel bebas atau independen. Selanjutnya, model dispesifikasikan dengan benar. Stata memiliki kelebihan mengatasi heteroskedastisitas dan juga bisa mengatasi autokorelasi. Ini adalah contoh model penelitian kita ya kali ini referensi yang di bawah tentang annual family food expenditure dipengaruhi oleh income ya pendapatannya dan ukuran keluarga family size. Ini langkah Stata. Kemudian yang pertama adalah uji asumsi klasik ya normalitas data residual. Kita buka ya Statanya di bab regresi ya. Oke. Do not save. Oke, ini data penelitian kita sudah ada family, food expenditure, income, dan family size. Langkah pertama, ketik reg, kemudian food expenditure, klik, dipengaruhi oleh klik income, dipengaruhi oleh family size. Kita run, ini hasilnya. Sebelum hasil ini kita interpretasikan bahwa income dan family size berpengaruh terhadap food expenditure, maka kita periksa dulu ya. Periksa dulu apakah data residu bersifat normal. Ini asumsi klasik yang pertama. Langkahnya adalah predik ya, sebut saja huruf E, kemudian ketik residual. Resid, cukup resid saja. Oke, sudah ada variabel E residual ini. Kemudian perintah uji Shapiro-Wilk-nya adalah sWilk ya, E. Nah, ini dia probability-nya lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa data residu bersifat normal. Atau P norm E. Kita lihat probability-nya. Di sekitar garis melintang, pencarian dari data residu menunjukkan bahwa data residu berdistribusi normal. Asumsi pertama terpenuhi. Asumsi yang kedua adalah pemeriksaan heteroskedastisitas. Ya. Kita lihat dulu secara grafik dengan cara memplot setiap residu dengan prediksinya. Ini perintahnya. Kita bisa lihat apakah varians dari residu ini bersifat konstan, homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, bersifat acak atau homoskedastisitas atau tidak acak. Ya, secara grafik terlihat seperti ini. Dan namun antara kita bisa berbeda pengamatan apakah varians ini bersifat hetero, ya membentuk pola tertentu, ataukah bersifat acak. Oleh karena itu kita lanjutkan dengan uji E-stat, ya E-stat head test, ya head test. Oke. Uji Breusch-Pagan untuk heteroskedastisitas menunjukkan probability 0,3276 lebih besar dari 0,05, maka data varians bersifat homogen, terima H0 ya, berarti homoskedastisitas. Atau bisa juga dengan uji White test. Maka perintahnya adalah E-stat IM test, White. Nah, ini uji White. Probability-nya 0,3046 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 yang menunjukkan arti bahwa varians residu bersifat acak ya, bersifat homoskedastisitas. Selanjutnya kita akan melihat
multikolinier, ya, multikolinier. Sebelum multikolinier kita lihat dulu autokorelasi dulu. Autokorelasi dulu, ya. Uji autokorelasi, kita harus melihat dulu datanya dibentuk dulu dalam bentuk berurutan, ya. Berurutan. Kita tes dulu. PS set, kita tulis family. Family adalah nomor responen 1 dan selanjutnya. Sudah dibentuk seperti ini. Kemudian kita ketik Estat B. Godfrey. Perintahnya seperti ini. Ya. Browse Pagan Beus Godfrey untuk menguji autokorelasi. Hasilnya menunjukkan 0,1001. Biasanya data cross section tidak mengandung autokorelasi. Contohnya data cross section berarti memang tidak ada autokorelasi di sini, ya. Ya. Sebenarnya bisa juga dengan Durbin Watson, ya, tapi Durbin Watson kita harus memakai tabel. Jadi lebih efektif memakai Browse Godfrey LM test untuk autokorelasi dan hasilnya adalah terima H0, tidak ada autokorelasi. Selanjutnya untuk multikolinier, kita tinggal klik FIF saja. Keluar, ini adalah pengujian multikolinier, berarti tidak ada korelasi yang tinggi antara family size dengan income. Ya, tidak ada multikolinier. Terakhir, apakah model dapat dispesifikasikan dengan benar? Ramsey Reset Test. Perintahnya adalah ini. Ya, perintahnya adalah seperti ini. Oke, terima H0 mengindikasikan bahwa model dispesifikasikan dengan benar. Atau link test. Ya, link test untuk menunjukkan apakah data bersifat linier. Nah, head ini ada underscore head square, ya, tidak signifikan, menunjukkan bahwa model tidak berbentuk kuadratik, ya. Model berbentuk linier artinya bahwa pengaruh antara income dan family size terhadap food expenditure ini telah dispesifikasikan dengan benar. Nah, di bagian terakhir baru kita akan menginterpretasikan hasilnya, ya. Interpretasikan hasilnya. Kita kembali lagi ke model pertama, ya. Model pertama adalah reg ini. Reg food expenditure income, kemudian kita run dan kita interpretasikan sekarang. Income memiliki koefisien 0,148, berarti setiap kenaikan income $1 akan meningkatkan food expenditure sebesar 0,148. Setiap meningkat satu anggota keluarga akan meningkatkan 0,79 food expenditure. Sedang konstanta ini tidak signifikan, ya. Konstantanya minus 1,11 tidak signifikan. Apabila data mengandung heteroskedastisitas, setelah kita uji, ternyata data kita mengandung heteroskedastisitas. Maka apabila data mengandung heteroskedastisitas, kita tinggal tambahkan perintahnya di bagian akhirnya itu perintah robust. Nah, ini adalah kondisi ketika data mengandung hetero, kita tinggal tambahkan robust. Klik, kita perlihatkan di sini standar error-nya. Di sini tertulis robust standard error. Ya, apabila model dari regresi kita mengandung heteroskedastisitas, maka kita tinggal tambahkan robust, perintah robust akan menghasilkan standar error yang memperbaiki standar error model dengan mengakomodasi heteroskedastisitas. Maka muncullah robust standar error. Nah, ini adalah model penelitian kita, pengujiannya. Ya, R-square-nya juga cukup tinggi, 0,9346, artinya bahwa income dan family size mempengaruhi terhadap food expenditure sebesar 93%. Demikian Bapak Ibu tentang uji asumsi klasik di dalam Stata. Ada beberapa option saja yang kami lihat. Pertama ini adalah untuk uji normalitas. Ini adalah heteroskedastisitas. Ini adalah perintah untuk model dispesifikasikan dengan benar. Ini adalah Estat Godfrey, ini digunakan untuk autokorelasi. Kemudian FIF ini digunakan untuk multikolinier. Ya, ada tambahan lagi. Kita ingin mengeluarkan koefisien regresi yang dibakukan. Ya, kita tambahkan perintah beta. Berarti kita tambahkan perintah beta. Kita ganti robustnya menjadi beta. Ya, nah di bagian sebelah kanan ini adalah koefisien regresi yang dibakukan.
bisa kita lihat di sini bahwa income memiliki pengaruh yang lebih besar, 0,76 dibandingkan dengan family size yang pengaruhnya hanya 0,27. Berarti pengaruh income lebih besar dibandingkan dengan ukuran family size. Selain itu juga kita bisa mengeluarkan di analisis regresi ini, ya, analisis regresi ini bisa mengeluarkan E-stat E-size, ya, E-stat E-size. Nah, ini adalah pengaruh keseluruhan ya terhadap model 93,46 sama dengan nilai R-square ini 93,46 ini, ya. Berarti kedua variabel berpengaruh terhadap model income dan family size sebesar 93,46%. Tetapi kalau kita ingin melihat efek size ya per individu, bisa kita lihat bahwa pengaruh income itu sebesar 82,8%, sangat tinggi, dan family size punya pengaruh 38% terhadap model. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya tentang analisis regresi ini. Apabila Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman dengan SPSS 500 halaman, STATA 280 halaman, AMOS 80-an halaman, dan Small PLS 3, kami sudah menambahkan dengan second order dengan estimasi disjoint, ya, disjoint two stage approach di dalam ini Smart PLS 3 serta AMOS. Kami dengan sangat senang hati dengan harga terjangkau menghubungi HP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.